Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang perubahan basis dan matrik transisi sebagai salah satu topik dari mata kuliah Kalkulus 2 di program studi TRBET Politeknik Ati Padang. Jadi kali ini kita akan membahas tentang peta koordinat, kemudian matrik transisi pada ruang 2 dimensi dan ruang 3 dimensi. Kemudian kita juga akan membahas matrik transisi pada kondisi persamaan polinomial, kemudian tentang matrik transformasi dan beberapa latihan. Oke, jadi pertama-tama kita review dulu tentang peta koordinat. Jadi kita memiliki di sini vektor S yang terdiri dari vektor 1, vektor 2, vektor 3, dan seterusnya, yang merupakan basis untuk vektor ruang berdimensi terbatas V. Dan jika vektor S itu bernilai C1, C2, C3, dan seterusnya, sampai dengan Cn adalah koordinat vektor relatif V ke S, maka pemetaan mapping dari vektor V ke vektor S menghasilkan satu korespondensi satu-satu antara vektor di ruang umum V dan vektor lain di ruang Rn. Bingung ya? Nah, jadi simpelnya kayak gini. Kalau misalnya kita punya vektor V nih, nilainya V. Kemudian kita mau transformasikan ke nilai yang lain ya di ruang vektor Rn. Maka vektor transisinya itu disebut dengan vektor S yang berisikan nilai C1, C2, C3. Dan ini adalah mentransformasikan satu-satu, artinya satu nilai yang ada di ruang vektor V itu akan sama dengan satu nilai di ruang vektor N. Ya, jadi simpelnya kayak gitu. Jadi gimana jika kita ingin mengganti basis untuk vektor V dari basis B menjadi basis B aksen? Karena pada satu transisi itu tidak semua basisnya sama. Jadi contohnya di sini P itu adalah koordinat vektor dari vektor basis baru relatif terhadap basis yang lama. Jadi dinotasikan seperti ini. Jadi B aksen itu adalah matriks yang lama ya. Nah, jadi notasinya seperti ini. Nah, kita contohkan seperti ini ya. Misalnya kita memiliki basis B yang terdiri dari U1 dan U2 dan basis B aksen yang terdiri dari U1 aksen dan U2 aksen ya. Nilainya seperti ini. Bisa dilihat ya, U1 itu nilainya 10, U2 itu nilainya 01. Kemudian U1 aksen itu nilainya 11 dan U2 aksen itu 21. Nah, kita udah punya nilai vektor di basis yang lama dan nilai vektor di basis yang baru. Nah, di sini kita ingin tahu matriks transisinya itu apa. Nah, dengan menentukan matriks transisi ini nanti kita bisa dengan mudah menentukan transisi dari satu vektor apa saja ke vektor yang lain dengan basis yang berbeda. Ya, jadi contohnya kayak gini. Untuk yang A, misalnya kita mau transisikan dari matriks yang lamanya di sini PB aksen menjadi matriks yang barunya itu B ya. Di sini kita masukkan nilainya, nilai U1 itu 1, nilai U2 itu 21. Nah, perkalian berapa yang dikalikan dengan U1 ditambah perkalian berapa yang dikalikan dengan U2 akan menghasilkan U1 aksen. Gampangnya kayak gitu ya. Jadi di sini kita coba nilainya 1, 1 dikali 1 dan 1 ditambah 1 dikali 0, itu ditambahkan menghasilkan seperti ini ya, 1, 0. Kemudian di sini kita cobakan nilai 1 juga, 1 dikali 0 dan 1 dikali 1, dapatnya kayak gini. Ya. Begitu juga dengan nilai U2 aksen. U2 aksen di sini kan 21 ya, 21. Nah, berapa dikali U1 ditambah dengan berapa dikali U2 yang menghasilkan U2 aksen. Nah, di sini kita dapatkan nilainya 2 dan 1. Sehingga kita masukkan ke nilai matriks transisi. Ya, tadi nilai matriks transisi itu adalah dimasukkan secara
kolom. Jadi kalau yang tadi U1 kita dapat nilainya U1 dan 1 itu masukkan di kolom yang pertama. Dan yang kedua untuk U2 aksen kita dapatkan nilainya adalah 2 dan 1 itu kita tambahkan di kolom yang kedua. Jadi cara penulisannya adalah kolom bukan baris. Sehingga kita dapatkan materi transisi PB aksen ke B itu adalah 1, 2, 2, 1. Nah, bagaimana jika kita ingin menentukan materi transisi dari PB ke B aksen? Ya, jadi di sini basis yang lamanya itu adalah B, basis barunya itu adalah B aksen. Ya, ini kebalikan dari yang pertama. Nah, sama aja caranya, tinggal kita masukkan nilainya. Ya, nilainya tadi kan U1 ya, U1 sama dengan dikali berapa dengan U1 aksen ditambah dikali berapa dengan U2 aksen akan menghasilkan U1. Ya. Begitu juga dengan U2. U2 itu sama dengan dikali berapa dengan U1 aksen ditambah dikali berapa dengan U2 aksen akan menghasilkan U2. Nah, jadi kayak gitu. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya PB ke B aksen itu adalah negatif 1, 1 dan 2, negatif 1. Gampang ya. Nah, sekarang kita coba contohnya dengan persamaan polinomial. Nah, kalau pada persamaan polinomial yang kita ambil itu adalah variabelnya. Jadi contoh di sini kita memiliki persamaan polinomial derajat 2. Ya, jadi persamaannya itu adalah P sama dengan 4 dikurang 3X ditambah X kuadrat. Di sini kita dapatkan variabel untuk P1 itu adalah 1, variabel untuk P2 itu X, variabel untuk P3 itu adalah X kuadrat, misalnya, ya. Nah, oleh karena itu, di sini kita tambahkan, ya. Kalau P1-nya itu adalah 1, maka variabel X dan X kuadratnya adalah 0. Sehingga di sini kita tuliskan P1-nya itu adalah 1, 0, 0. Jadi yang dituliskan adalah variabelnya. Begitu juga dengan P2. P2 di sini variabel yang pertamanya itu 0. Variabel yang keduanya itu karena di sini nilainya cuma X, jadi variabel yang keduanya itu 1. Dan variabel ketiganya untuk X kuadratnya itu 0, karena dia nggak punya nilai X kuadrat di sini, ya. Begitu juga dengan P3. P3 di sini nggak punya variabel yang pertama dan kedua, dia cuma punya variabel X kuadrat. Jadi di sini hanya dituliskan 1. Jadi untuk P3 itu 0, 0, 1, ya. Nah, kemudian kita masukkan ke persamaan yang mana yang akan menghasilkan nilai PS-nya itu adalah 4 min 3, 1, ya. Karena di sini nilainya adalah nilai elementer, jadi nilai matriks transisinya adalah 4, min 3, dan 1, yang merupakan persamaan polinomial itu sendiri, ya. Nah, itu tadi tentang matriks transisi. Sekarang kita coba lihat tentang matriks transformasi. Nah, bedanya kalau untuk matriks transisi itu dia mengkorelasikan antara dua basis yang berbeda. Nah, kalau di sini dia mengkorelasikan setiap nilai A ke nilai B dengan satu fungsi. Jadi di sini dia berbentuknya fungsi, bukan linear ya. Jadi di sini disebut dengan transformasi. Ya, TA itu adalah satu transformasi. Kita lihat di sini kita punya persamaan linear seperti ini ya, W1, W2 dan W3 dengan nilai seperti ini. Kemudian kita coba susun ke dalam bentuk matriks. Ya, bentuk matriksnya seperti ini dengan 4 variabel X1, X2, X3 dan X4. Nah, matriks ini dinamakan dengan matriks transformasi. Ya. Jadi kalau kita masukkan satu nilai titik X1, X2, X3, X4 ke dalam nilai ini, maka kita bisa dapatkan satu titik W bernilai seperti ini. Jadi tinggal dikalikan aja. Masih ingat ya cara mengalihkan matriks? Nah, kita dapatkan matriks dengan satu kolom,
ya seperti ini, matriks W dengan nilai 1, 3, 8. Jadi di sini dimensinya berubah dari yang memiliki variabel 4 menjadi memiliki variabel 3 ya. Oke, nah secara umum kita bisa lihat matriks transformasi. Contohnya nanti adik-adik mahasiswa bisa lihat di halaman 461. Di situ banyak banget matriks transformasi umum yang biasa digunakan di bidang teknik. Jadi nggak perlu dihitung lagi, tinggal dipakai aja matriksnya. Nah, di sini bisa dilihat, misalnya kita mau mentransformasikan satu nilai ya dari nilai X menjadi negatif X ya, maka di sini kita memiliki standar matriksnya kayak gini ya. Kemudian kita misalnya mau mentransformasikan nilai terhadap sumbu X ya, di mana nilai Y-nya itu berubah dari Y menjadi negatif Y. Nah, standar matriksnya juga udah ada di sini. Begitu juga kalau misalnya kita mau transformasikan itu terhadap sumbu Y sama dengan X, itu juga udah ada di sini ya. Tinggal dipakai aja. Enggak cuma transformasi terhadap satu garis linier, di sini juga ada bentuk matriks transformasi umum terhadap bidang linier. Jadi contohnya ini untuk yang pertama itu ditransformasikan terhadap bidang XY. Ya, bidang XY itu bidang yang horizontal X dan Y. Misalnya kita mau mentransformasikan satu vektor yang ada di atas dengan satu bidang ini, maka vektornya jadi berbeda ya, sesuai dengan standar matriks yang ada sebagai berikut ya. Begitu juga kalau misalnya kita mau transformasikan dengan bidang Z ya, bidang Z di sini bidang vertikal ya, bisa kelihatan ya, bidang ZX, maka di sini yang berubah adalah nilai Y. Tadinya nilai Y-nya adalah positif menjadi nilai Y yang negatif. Begitu juga kalau misalnya kita mau refleksikan terhadap bidang YZ. YZ itu yang mana? YZ itu yang berbentuk dinding ya antara Z dan Y. Nah, di situ kita bisa lihat nilai X-nya berubah dari X menjadi negatif X. Oke, gampang ya. Nah, untuk yang lain, dilatasi dan rotasi juga bisa dilihat di halaman yang berikutnya. Ada rumus-rumusnya juga di situ, nanti bisa langsung dipakai. Nah, ini sebagai bentuk latihan, adik-adik bisa lihat di sini ya. Ini saya berikan 2 latihan yang cukup gampang ya, sedang lah ya. Jadi di sini untuk satu basis B yang terdiri dari V1, V2, V3 dengan nilai sebagai berikut. Tentukan matriks transisinya. Kemudian hitung juga WB dan WS-nya jika diketahui nilai W sebagai berikut ya. Nah, kemudian yang kedua ini untuk standar matriks transformasi dari ruang 2 dimensi menjadi ruang 3 dimensi oleh persamaan berikut. Nah, silakan tentukan nilai T negatif 1, 2, 4 dengan cara mensubstitusi langsung atau dengan perkalian matriks. Ya. Silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, komentar, atau jawaban berbeda bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar ya.